Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kini saya melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Afif Mas Hadi selaku Kepala Sekolah SMP Alfa Al-Masyhur. Yang saya hormati Bapak Cahtor Siadi selaku Wakil Kepala SMP Alfa Al-Masyhur, serta yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf karyawan SMP Alfa Al-Masyhur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang insya Allah tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan pembukaan. Masuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Afif Mas Hadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan tadi pagi kita sudah diberikan nutrisi yang di luar dugaan. Biasanya gorengan, tapi tadi lebih dari itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita ada satu agenda, yaitu diseminasi budaya positif. Yang harus kita pahami bahwa kegiatan diseminasi ini bukanlah kegiatan yang budaya, namun ini adalah kegiatan sekolah kita. Hanya saja diwakilkan oleh Bugasi yang sudah menjadi peserta guru penggerak, sehingga nanti dari Bapak Ibu yang sekarang sudah mendaftar guru penggerak juga tentunya akan punya program-program maupun kegiatan yang akan melibatkan kita semua, sehingga kegiatan apapun baik dari Bugasi atau pembina atau pemilih atau Bapak Ibu yang lain, mari kita dukung, kita fasilitasi supaya kegiatan maupun program dari guru penggerak bisa diintegrasikan kepada peserta didik yang ada di SMP Alfa Al-Masyhur. Yang kedua kalinya, pada kesempatan kali ini Bugasi akan memberikan ataupun mendefinisikan atau istilahnya membuat aksi nyata tentang budaya positif. Ketika Bapak Ibu mendapatkan budaya ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika dengan kata-kata budaya positif?
budaya positif itu kalau menurut saya itu secara gampangannya itu kalau dimaknai adalah membiasakan hal-hal yang baik. Tadi sampaikan Mas Santi ya, seperti hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang dimaksud tentunya itu bisa berupa sikap, bisa juga perilaku ataupun tutur kata. Kita sebagai guru maupun tata usaha mestinya menjadi sorotan bagi anak, menjadi tauladan. Oleh karenanya nanti harapan kami Desi lewat destinasi ini bisa memberikan keyakinan kita, atau istilahnya membuat kesepakatan bersama-sama bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku dan bertutur kata baik kepada teman sejawat maupun kepada peserta didik. Sebab meskipun kata-kata itu ketika disampaikan dengan intonasi yang berbeda akan punya makna yang berbeda. Contoh, kalau saya bilang sama Mbak Salman dan Bu Tita, saya bilangnya begini, makamu. Wah, itu kesannya otomatis. Tapi ketika dengan kata yang sama, saya menggunakan kata makamu, kesannya itu berbeda, Pak. Ya. Sama ketika misalkan persoalan atau mungkin Pak Saif panggil anak, Mas, sini. Dengan intonasi yang berbeda. Mas, sini. Dengan intonasi yang berbeda akan punya makna yang berbeda. Makanya baik dari ucapan, tutur kata, sikap perilaku kita benar-benar harus memberikan contoh yang baik. Bukan hanya Bapak Ibu, seorang Mas Yusuf sebagai bagian dari warga sekolah, ketika nyebrang ke jalan nggak bisa, wah coba, takut anak-anak. Kudu gambar ini. Ya, coba. Sekarang harus mulai dirubah itu. Ya Mas, Mbak, ayo hati-hati, pelan-pelan. Dulu ada dokter, ayo. Nah, kita kan mikir hati-hati. Nah ini harus kita bangun Bapak Ibu, ya harus kita bangun. Ya ketiga tadi lewat budaya positif yang nanti akan disampaikan Waduh. Jadi dengan kegiatan destinasi ini, ya saya berharap nanti menjadi aksi nyata yang bisa dirasakan semuanya oleh seluruh warga sekolah. Ya. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pembukaan. Dan sebelumnya Bapak Presiden untuk bisa melanjutkan destinasi ini, insya Allah nanti dari Bapak Ibu semuanya akan mendukung sampai program ini terrealisasi dan juga bisa diterapkan di sekolah edukasi tadi. Teman-teman, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih. Untuk memasuki acara yang ketiga, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Desi Ika Agudian. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afif Mas Hadis selaku Kepala SMP Al-Falah Mekun, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Al-Falah Mekun. Terima kasih karena Bapak Ibu Guru semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapak Ibu sudah membantu saya. Jadi Bapak Ibu, di sini hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini, dan semoga budaya positif ini bisa kita ciptakan di lingkungan sekolah kita
sehingga di SMP Alfa Ali Mashmur nantinya akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, sehingga anak-anak betah di sekolah kita. Mohon Bapak Ibu, untuk diseminasi modul budaya positif yang pertama, saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan dari poin nomor 1? Kalau setuju, alasannya Bapak Ibu apa? Kalau tidak setuju, alasannya dari Bapak Ibu apa? Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memberikan jawaban rekomendasi antara setuju atau tidak setuju. Kalau yang pertama, di situ hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau udah tahu hukumannya yang seperti apa, apakah hukuman secara fisik atau dan yang lain-lain. Di sini hanya hukuman. Jadi semua hukuman yang menurut Bapak Ibu itu kan hukuman, mau fisik mau yang lain-lain, apakah dapat mendisiplinkan anak? Oh iya. Oke, kalau yang pertama saya setuju juga sih, karena hukuman itu macam bentuknya. Tapi yang saya harapkan hukuman di situ yang bisa memberikan pembelajaran bagi anak, bukan hanya untuk menyakiti atau yang lainnya, tapi di situ yang bisa memberikan pencerahan kepada anak agar anak itu tidak mengulang kesalahannya kembali. Kemudian yang kedua, saya setuju. Yang ketiga, saya sangat setuju juga sih, karena sama halnya dengan manusia biasa, semua orang pasti suka, sangat menyukai dengan penghargaan, baik itu penghargaan yang diberikan secara hanya pujian atau bisa berupa benda, wujud dan yang lain-lain, itu akan memberikan motivasi, meningkatkan motivasi belajar anak atau dan seperti itu. Terima kasih. Mungkin kalau di anak-anak kita berikan tepuk salut, kita mau Bunda juga berikan tepuk salut ya Bapak Ibu. Tepuk salut. Tepuk kanan, tepuk kiri, dua jempol, salut. Ya, terima kasih untuk Bunda atas pendapatnya. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 1 saja dan 2. Boleh ini kita catur monggo dari nomor 1, 2, dan 3 boleh dipilih. Untuk saya milih yang nomor 2 saja. Untuk yang nomor 1 Saya punya. untuk yang nomor 1 jangan berada tidak gerakan, tetapi kalau saya cenderung ke yang nomor 2, di mana untuk soal nomor 2 atau permasalahan nomor 2 bahwa yang hubungan dengan positif untuk membaca, membersihkan dan sebagainya itu dapat menjadi ya, apalagi jika anak-anak tersebut kita ada sharing ataupun kita ada saling. Jadi kalau kita ada saling, insya Allah anak-anak akan semangat untuk tidak melakukan hal yang negatif. Nah, tetapi permasalahannya itu kadang-kadang kita tidak sabar ketika harus memberikan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Di situ kita tidak sabar karena kadang-kadang sabarnya itu hilang kemana-mana. Jadi antara sabar dan sabarnya kita banyak tidak sabar. Tetapi untuk permasalahan 1 itu jelas harus dilakukan, nomor 2 ini jarang dilakukan. Makanya saya setujunya nomor 2. Kenapa tidak di nomor 3? Di sini karena penghargaan yang kemarin disampaikan Pak Parwanto itu hadiah. Nanti kalau penghargaan di sini, menurut saya itu gimana nih? Itu
bisa, tetapi masih dalam bentuk kajian. Kalau dalam bentuk yel-yel dan sebagainya, anak khusus di sekolah ini kita belum terlalu. Karena itu saya coba di sini saya tertarik dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Itu saja yang disampaikan bahwa apabila seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau untuk Pak Sasar atas pendapatnya. Beri tepuk tangan lagi ya untuk Pak Sasar ya, Bapak Ibu. Ya. Tepuk salut. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Dua jempol. Salut. Ya. Jadi Bapak Ibu antara setuju atau tidak setuju, saya rasa setiap Bapak Ibu guru pasti mempunyai pendapatnya masing-masing. Oke, setiap Bapak Ibu guru pasti mempunyai pendapatnya masing-masing. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang setuju, mungkin juga ada yang tidak. Atau ada yang tidak setuju, yang nomor satu? Ada. Pak Saiful tidak setuju. Boleh untuk menyampaikan? Mencoba berpendapat. Jadi terkait nomor 1 itu saya juga tidak setuju dan saya juga setuju. Yang yang tidak setuju itu manakala anak itu terus dihukuman terus. Setiap kali melaksanakan kesalahan langsung melakukan kesalahan itu dihukum. Nah, terus-terusan kan nanti anak pasti munculnya dendam yang malah saya lebih condong nanti ke pencegahannya. Karena hubungan kan nanti efeknya gitu. Anak melakukan sesuatu dia berhubungan, tapi kalau punya pencegahan bagaimana anak itu tidak sampai dihukum. Macam karena saya berkali-kali dikorban kadang menemui dan menemukan ya di bawah juga karena kadang setelah dihukum anak malah gak baik tapi saya juga ada unsur setujunya karena nanti anak kalau dibiarkan saja nanti ya itu dia menunjuk. Terus yang nomor 2 ya saya setuju dengan lingkungan sekolah nanti akan kesini seperti itu. Terus yang ketiga memberi penghargaan. Nah ini juga saya bersahabat juga dengan Pak Catur tadi bahwa nanti kalau selalu mendapatkan penghargaan itu ya ketika tidak dihargai ya tidak ada harganya. Itu nanti anak itu akan mengharapkan penghargaan. Ya, berarti itu ya sekali-kali saja. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Terima kasih Pak Saiful. Untuk 3 pertanyaan itu setuju dan tidak setuju, memang Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ada beberapa hukuman yang bisa mendisiplinkan anak, tetapi di sini setiap anak apabila diberikan hukuman, nanti anaknya akan timbul rasa dendam terhadap orang yang memberikan hukuman, dan itu hanya jangka pendek. Anak akan memperbaiki sikapnya hanya dalam jangka pendek. Lalu yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya juga setuju. Karena mereka nanti akan mendapatkan hal positif dengan membaca atau membersihkan lingkungan. Mereka nanti akan memiliki nilai-nilai membersihkan lingkungan, maka lingkungan sekolah kita akan menjadi lebih bersih. Lalu membaca, kita membiasakan diri anak untuk berliterasi, untuk membaca, kebiasaan untuk membaca. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Ada beberapa Bapak Ibu guru, saya juga
Memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Namun, kalau kita sering memberikan penghargaan terhadap anak, maka anak itu akan lebih tergantung kepada kita. Dia tidak akan, kalau misalkan saya memberikan penghargaan, saat itu saya tidak berangkat, digantikan oleh guru yang lain, maka anak tersebut tidak akan mematuhi guru yang menggantikan saya, karena dia lebih untuk mendapatkan penghargaannya, maka motivasinya itu hanya dari luar, bukan dari dalam diri anak. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, di budaya positif kita nanti akan membahas 6. Yang pertama, disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya minta bantuan lagi. Di sini ada kegiatan kepala tangan. Di sini salah satu menjadi A, yang salah satu menjadi B. Di mana A itu dia mengepalkan tangan. Nanti yang B akan mencoba merayu atau menggunakan segala caranya biar yang A itu dapat membuka kepala tangannya. Ada yang mau mempraktekkan? Bapak Ibu, monggo. Yang A mengepalkan tangan, maka yang B bagaimana cara untuk merayu biar kepala tangannya bisa jatuh. Rayunya bebas. Bebas ngomong rayu. Yang penting bagaimana caranya ini bisa sampai terlepas atau diminta. Saya mau ya. Kalau bentuknya bukan rayuan boleh. Yang penting bisa. Monggo, itu kan di situ ada. Boleh mengintimidasi, boleh membujuk, menghardi, mengalai, menggoda, menggiring, bahkan menawari uang. Seperti itu. Monggo. Mas Arif, saya boleh atau Boleh. ya, apa namanya? Saya tadi mau menulis, tapi aku bisa ikut. Ya, Mas Arif boleh ya. Ya surat kan kita budaya positif yang surat. Gimana suratnya gimana? Surat ada surat. Ya surat juga ada. Kita budaya positif loh Pak. Enggak itu mengingatkan hati dia. Coba diberikan bagi tangan-tangan juga. Terbuka Bu. Terbuka. Beri tepuk tangan buat saya. Pasukan. Boleh silakan. Dari tadi kegiatan mengepalkan tangan antara Pak Subhan dan Pak Saifullah dengan segala bujuk rayuannya, akhirnya Pak Saifullah melepaskan kepala tangannya. Kenapa Pak Saifullah melepaskan kepala tangannya? Saya ibarat. Karena itu, ya. Jadi di sini Bapak Ibu, dari kegiatan ini kita bisa mengetahui bahwa kita mau seseorang itu mau tetap mengepalkan tangan atau menjaga rahasianya atau tidak, itu tergantung dari kontrol dirinya masing-masing. Seperti Pak Saifullah tadi, karena merasa iba, akhirnya yang bersangkutan membuka kepala tangannya, maka dia memberikan untuk membantu Pak Subhan. Maka kontrol dirinya dari Pak Saifullah, dia adalah akan merasa kasihan dan memberikan ke Pak Saifullah sehingga mengikuti Pak Subhan seperti itu. Di sini Bapak Ibu, kita akan tentang perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Gleiser. Di mana yang pertama, ilusi guru mengontrol
mengontrol murid, padahal ilusinya kita di pikirannya kita itu mengontrol murid, murid akan mengikuti kita. Ya, saat itu murid akan mengikuti kita, tetapi hanya dalam jangka pendek, waktu itu saja. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan ke anak pengertian yang positif dan juga bermanfaat. Itu juga ini semua dalam jangka pendek, karena kita tidak memunculkan bagaimana motivasi itu bisa tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, kelihatan betul ya? Itu ada paradigma stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulusnya, realitanya, kebutuhannya menurut kita itu sama. Menurut kita, seluruh kebutuhan murid, seluruh kebutuhan Bapak Ibu guru itu sama. Tetapi teori kontrolnya secara realitanya, secara kebutuhan itu berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Bapak Ibu guru sedang melihat saya hal yang sama, melihat Desi. Tapi secara realita dan secara kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Gambarannya Bu Yuri terhadap saya, Pak Said terhadap saya, Bu Rina terhadap saya, Pak Cato terhadap saya, itu pasti berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba, saya mencoba biar Bapak Ibu guru mempunyai pandangan yang sama dengan saya, bahwa hukuman itu benar, bahwa hukuman itu salah. Itu stimulusnya. Tetapi secara teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana kita dapat memahami pandangan saya terhadap pendidikan dengan pandangannya Bu Rina terhadap pendidikan pasti akan memiliki perbedaan. Maka bagaimana caranya kita dapat memahami setiap pandangan-pandangan ataupun pendapat dari Bapak Ibu guru ataupun dari orang. Disiplin positif, ini yang kita sebut-sebut. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif yang harus kita tekankan bahwa disiplin itu kita menumbuhkan kesadaran dari diri anak, dari dalam diri anak, dan juga tanpa adanya imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Kita menciptakan disiplin positif untuk lingkungan sekolah yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak sekali menurut beberapa tokoh. Ada yang bertanggung jawab, gotong royong, menghormati, tega kasar, menghargai, itu semua masuk nilai-nilai kebajikan. Namun yang kita tekankan sekarang, nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka adalah tentang profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kalau itu kan ada lagunya ya, atau kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari dimensi-dimensi ini Bapak Ibu guru, keenam dimensi ini kita ingin anak-anak kita di SMP Alfa Alimeskur memiliki nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 contoh untuk motivasi
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu motivasinya kalau dia berangkat basi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena mendapatkan hukuman dari bapak atau ibu guru yang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan motivasi dalam diri anak untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Makanya kalau kita hanya cuma memberikan penghargaan dan juga memberikan hukuman, itu jatuhnya hanya sesaat. Tetapi kalau kita bisa memunculkan motivasi di dalam diri anak secara intrinsik, maka keyakinan-keyakinan itu akan selalu dipakai atau digunakan oleh anak untuk melakukan kedisiplinan di sekolah. Nah, ini tadi kalau ada penghargaan, di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi, Bapak Ibu. Kalau kita mau memberikan apresiasi ke anak, bagaimana kita memberikannya secara khusus terhadap anak itu. Lalu juga continue dilakukan secara pribadi. Istiqomah, ya, harus pasukan. Lalu juga beri pengakuannya kepada semua murid secara bergantian, tidak hanya ke satu murid saja, tapi semua murid itu kita perlakukan sama. Dan yang paling utama adalah fokus terhadap proses, tidak hanya hasil. Kita harus fokus terhadap proses. Di sini Bapak, Ibu, ada contoh pengakuan apresiasi, pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembukaannya, ada nilai kebajikan, lalu ada situasi. Contohnya, Pak Subhan, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong Pak Keza di kantor waktu untuk mempersiapkan rapat. Itu salah satu bentuk contoh apresiasi. Contoh. Lalu selanjutnya bisa kita memberikan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu salah satu contoh bagaimana kita memberikan apresiasi kebajikan terhadap murid. Atau Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh lagi. Bisa memberikan contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalau selama ini saya langsung menerapkan langsung kepada murid-murid yang misalnya kayak sering bolos. Itu saya kan buat kontrol ulang kalau hampir setiap pagi. Itu terus saya selalu memuji dia berangkat, Mas, hebat lagi kayak gitu. Setiap hari saya lihat ya Mas, terus ada timbal baliknya. Sekarang ini ada peningkatan anaknya jauh lebih terima kasih pada Bapak. Berikan tepuk salut lagi ke Bapak ya Bapak Ibu. Tepuk salut, tepuk tangan, tepuk kiri, dua salut. Ya, itu dari Bu Bapak salah satu contoh pemberian apresiasi kebajikan. Ada 7 tindakan dari guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lalu yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
itu memang merupakan sebuah hukuman karena ada tindakannya. Lalu yang nomor 2, tadi berdiri hukuman ya, nomor 1 ya, sepakat. Lalu yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Sepakat kalau Allah mendapat itu konsekuensi ya, karena dia telah terlambat hadir di sekolah, dia mendapatkan hukuman disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali, itu juga hukuman. Lalu yang nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hanya karena tidak menggunakan masker, dia diberikan sebuah hukuman untuk push up 15 kali. Lalu yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya, karena dia sudah mencoret-coret kertas milik teman, maka konsekuensinya dia harus menggantikan kertas yang dimiliki oleh teman. Lalu yang selanjutnya, nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan karena sudah tersenggol, air mejanya kotor, ada airnya, maka dibersihkan, itu juga termasuk dari konsekuensi. Yang nomor 6, murid disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak memakai sepatu seharian di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kita pernah atau belum Bapak Ibu yang nomor 6? Sadar ya. Dan yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi jawaban dari kelompok Bu Yuli adalah hukuman. Saya menjawab konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Di pelajaran olahraga itu kan ada kegiatan pemanasan, dan itu juga sudah biasanya sudah disepakati oleh anak dan juga guru olahraga. Konsekuensi dari anak yang terlambat, maka dia akan berlari keliling lapangan 2 kali karena sudah terlambat 10 menit. Biasanya 10 menit itu anak-anak yang lain sudah melakukan pemanasan, sehingga anak tersebut sudah telat dan belum melakukan pemanasan, maka dia disuruh pemanasan untuk mengelilingi lapangan basket. Itu kenapa yang nomor 7 disebut dengan konsekuensi. Perbedaannya yang nomor 7 dengan nomor 2, karena yang nomor 2 dia terlambat datang di sekolah, terlambat datang sekolah disuruh lari. Tidak ada kesepakatan di situ. Sedangkan yang nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, karena ada kesepakatan dengan guru PJOK-nya. Dan kegiatan biasanya 10 menit awal itu sudah kegiatan pemanasan, maka dia terlambat untuk mengikuti pemanasan sehingga disuruh untuk lari 2 kali untuk melakukan pemanasan. Dia mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-temannya yang tidak terlambat. Hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu merupakan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Bukan kita menciptakan sebuah kedisiplinan dari hukuman, itu bukan. Tapi itu merupakan salah satu identitas yang gagal. Di sini, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak yang mendapatkan hukuman itu menurut anak menyakitkan dan itu harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, dia mencoret-coret kertas dan konsekuensinya dia harus memberikan atau mengganti kertasnya. Tetapi kalau mencoret-coret kertas tidak mengganti kertasnya, tapi dia mendapatkan hukuman untuk lari, itu menyakitkan untuk anak yang mencoret-coret kertas milik temannya. Sedangkan restitusinya itu merupakan pilihan. Jadi yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu
Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Di sini garis bawahi, korban mendapatkan keadilan. Korbannya, contoh, kertasnya saya dicoret-coret sama Bu Yuli. Bu Yuli mendapatkan hukuman. Mungkin secara hukuman korban itu mendapatkan keadilan karena yang bercoret-coret sudah mendapatkan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tidak mendapatkan keadilan dari hukuman, tapi dia mendapatkan gantinya. Yang restitusi sama mendapatkan ganti. Jadi restitusi itu bisa digunakan untuk memperbaiki motivasi anak. Hubungan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah, dapat berupa fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kita mengucapkan sebuah kata-kata ditujukan ke anak, kita menunjuk itu juga sudah termasuk hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensinya oleh pihak guru. Lalu restitusinya, proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kalau konsekuensi hanya menjalankannya, kalau restitusinya di sini kita memberikan arahan biar anak itu nantinya bisa memiliki nilai-nilai dan membuat karakternya akan lebih baik lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nangkep Bapak Ibu? Mohon untuk berdiri dulu, Bapak Ibu guru. Kita menegaskan dulu. Mohon konsentrasi Bapak Ibu guru, ya. Ya, jadi kata kuncinya nanti setiap saya bilang ABCD, Bapak Ibu guru mengikuti. Kalau sebenarnya berarti mengikuti apa kata yang sebenarnya saya. Kalau maju berarti lompat maju, mundur, songkok juga songkok, gitu. Tapi kalau sebaliknya maka lakukan yang sebaliknya. Namanya berada di bahunya. Berada di bahunya sama ibu di depannya, oke? Ini berarti ada 3 tim, ya. Siap ya Bapak Ibu? Oke. A B D G. Sebenarnya
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan itu pada saat menjadi kendaraan roda 2 atau motor kelas 1 roda 4? Karena kita ada jawabannya. Karena sudah yakin kalau tidak pakai helm bukan polisi. Oke, karena sudah yakin kalau tidak memakai helm ditangkap oleh polisi. Boleh? Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Nomor 2 mungkin? Atau nomor 3? Oh, bisa dulu. Oke, Pak, saya Perbuatan keji dan mungkar. mencegah Perbuatan keji dan mungkar. bukan, boleh. Jadi Bapak Ibu, kenapa peraturan bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas untuk kita untuk membuat motivasi dalam diri anak, motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau keyakinan sudah disepakati oleh bapak dan ibu guru dan juga siswa. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya dari satu arah, dari gurunya satu. Untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Lalu yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Lalu yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita lihat salah satu peraturan kelas 9D. Tidak boleh bullying di kelas. Tidak boleh bullying. Saya tanya, tidak boleh bullying. Itu berupa pernyataan positif atau pernyataan negatif. Negatif. Dan itu kita saat membuat kesepakatan kelasnya dari kalimat yang negatif seperti itu dibuat menjadi kalimat positif. Tidak bullying terhadap teman. Berarti untuk dibuat menjadi kalimat positifnya saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman itu berarti mencakup semuanya, tidak bullying dan lain-lain. Ada lagi Pak Ilham? Nomor 2, setiap anggota kelas wajib menjaga kebersihan dan melaksanakan tiket sesuai jadwal. Oke, setiap anggota kelas wajib menjaga kebersihan kelas. Itu termasuk kalimat positif karena menjaga kebersihan kelas. Lalu selanjutnya Masuk kelas tepat pada waktunya. masuk kelas tepat pada waktunya. Kalimat positif atau negatif? Mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan baik. Mengikuti setiap kegiatan
Lalu yang kelima terakhir, penguasaan atau power, di mana di sini adalah keinginan untuk diakui menjadi pemimpin, harga diri, berprestasi, dan juga diakui. Setiap anak pasti memiliki 5 kebutuhan dasar. Kalau umpamanya seperti ini, saya menggunakan kerudung baru. Saya menggunakan kerudung baru. Udah di sini sudah punya angan-angan, pengen ditanyain sama Bu Rina. Tapi Bu Rina nggak nanyain saya, berarti kerudungnya baru. Itu dari 5 kebutuhan dasar menurut Bapak Ibu guru. Itu termasuk kebutuhan dasar yang apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa bukan pengakuan? Termasuk pengakuan di mana kasih sayang dan rasa. Saya mengharapkan, jadi kalau Bu Rina bertanya ke saya, berarti Bu Rina open sama saya, perhatian terhadap saya, sayang terhadap saya. Jadi anak-anak juga ingin, ya, ingin. Anak-anak itu kalau kita tanya, wah Mbak, bajunya baru ya, itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia, membutuhkan rasa kasih sayang. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Saya bertanya ke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, berada di posisi manakah Bapak? Manajer. Bu Zano, dari 5 posisi kontrol ada di posisi berapa? Saya akan berada di posisi teman. Penghukum, ada yang penghukum? Oke, Pak Yusuf di posisi penghukum. Dari 5 posisi kontrol, untuk nomor 1 dan nomor 2, penghukum dan juga pembuat merasa bersalah, itu termasuk ke identitas hal Bapak Ibu. Kalau kita berada di nomor 1 dan nomor 2, di penghukum dan juga di penerima pembuat merasa bersalah. Kalau yang nomor 3, teman dan pemantau sama manajer, itu termasuk ke identitas yang sukses. Namun yang paling bagus itu kalau yang di manajer. Kalau yang di teman dan juga pemantau itu masih termasuk ke perilaku kontrol yang positif. Sedangkan untuk yang penghukum dan juga pembuat merasa bersalah itu yang termasuk negatif. Di sini kalau penghukum, gurunya itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Misalkan, Pak Hukum datangnya terlambat, jam segini ya, kasih banget, jam setengah 8 baru aja sampai awal sekali. Itu salah satu contoh. Atau posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana sih Bu Rina kok gimana sih Bu Rina kok nggak kumpul-kumpulin terus, nanti saya dimarahin sama bapak kepala sekolah. Bagaimana? Itu contohnya dari pembuat merasa berada di posisi pembuat merasa bersalah. Murid itu nanti akan merasa dia apa Bapak Guru? Murid akan merasa berkecil hati. Kalau posisi teman positif, namun saat dihukum atau saat Bu Zahro berada di posisi teman terhadap Alfian, misalkan salah satu murid berada Alfian nanti
Apalagi kalau sama dengan teman, kadang dengan berlalu pun mungkin dia tidak akan merasa dia guru saya murid, tetapi dengan teman jadi rasa saling menghormatinya hilang. Seperti itu posisi teman. Kalau posisi pemantau ini bagus, di bawahnya manajer, supervisor memantau. Kita lihat Alfian kemarin terlambat, kita pantau apakah terlambat lagi atau tidak, terlambat lagi atau tidak, mau disiplin atau tidak. Itu yang penting. Kalau yang manajer ini yang posisi paling bagus, dimana seorang yang berada di posisi manajer dia bisa menganalisis masalahnya, bisa mengidentifikasikannya, bisa mencari solusinya, dan juga bisa memunculkan nilai-nilai keyakinan yang berada pada murid, apa keyakinannya yang telah dilanggar ataupun keyakinannya yang tidak dilanggar. Bapak Ibu Guru, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Saya ingin Bapak Ibu Guru yang tadi berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer bisa mempraktekkan bagaimana posisinya panjenengan itu saat ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Coba kita bermain peran ya Bapak Ibu. Saya ingin yang penghukum. Oke. Bagaimana posisinya Pak Yusuf saat menjadi penghukum ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara? Bagaimana apa yang dilakukan seorang penghukum? Mas, sini bentar mas. Sini bentar. Tidak bisa. Seragam hukum mana? Aku nggak pakai seragam. Sini ikut Pak Usur sebentar. Ikut Pak Usur sebentar. Kamu berdiri menghadap bagian bendera. Posisi sikap sempurna terus. Sikap sempurna terus, jangan ikuti yang lain. Tetap seperti itu. Laksanakan. Sampai sekarang masih begitu. Boleh berikan tepuk tangan kepada Pak Setiawan dan Bapak Yusuf. Itu saat menjadi posisi penghukum, di mana anaknya disuruh bersikap sempurna terus karena tidak memakai seragam yang lengkap. Untuk membuat rasa bersalah, tolong berikan, boleh.
senang sekali dengan kamu. Itu salah satu kalimat untuk posisi kontrol seseorang yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berada di posisi kontrol penghukum. Ayolah lakukan diri saya, kalau temani aja kita seperti itu. Itu di posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Lalu yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Itu berada di posisi kontrol manager. Selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi kalau kita berada di posisi kontrol paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Untuk menjadi seorang manajer, kita harus bisa melakukan kegiatan manajernya itu dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu Guru, kalau kita menggunakan segitiga restitusi, untuk yang pertama bisa membuatkan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh siswa tersebut. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini, kalau kita melakukan segitiga restitusi, untuk langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk kita penerapan dari segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya di sini ada 3 kasus. Nanti akan bermain peran lagi, monggo. 3 kasus. Ada kasus A, B, dan C. Nanti ada yang menjadi muridnya, ada yang menjadi gurunya. Oke, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke. Mau kasus A, 2 kasus B, kasus C. Nanti bisa maju setiap kelompok. Ada yang mewakili untuk kasus A, kasus B, kasus C. Di kasus A, gurunya berperan sebagai wali kelas 8. Saat jam istirahat makan siang, melihat salah satu murid bernama Akira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Lalu gurunya menghampiri Akira dan mengajak berbicara. Ternyata Akira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Akira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan oleh Ali. Sebagai seorang guru, merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali. Dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Itu posisinya guru pada di kasus A. Sedangkan untuk siswanya itu adalah Ali. Ali dia yang mengejek Amira karena Ali mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada Amira. Lalu yang kasus kedua, kasus B, wali kelas 9 posisinya sebagai guru. Anak E yang bermasalah si Gita itu alasannya ke kamar mandi karena sembelit. Diri-diri ke kamar mandi, Nah itu bagaimana caranya untuk dapat mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh Gita. Lalu yang
Karena piket, harusnya piket, tapi malah tidak piket, pulang dulu untuk jajan. Oke, monggo dipelajari dulu. Saya kasih waktu 3 menit, Bapak Ibu. Nanti ada perwakilan yang maju untuk kasus A atau kasus B atau juga kasus C. Bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sudah siap semuanya? Siap. Ayo, kelompok B mau duluan. Bentar, ayo. 2 menit lagi ya, Bapak Ibu. Sudah oke, yang kelompok A. Ya, mohon disampaikan. Amira sini. Tadi kamu dapat gelar berapa? Tadi saya dapat 50 kali. Hello, 50. Makanya banyak. Ingat dong bila aku 90. Kini nampak yang apa? Tidak paling banyak. Karena ini saya juga sobat menangis ya belum Mbak Amira kenapa ya? Terus apakah kamu hari ini kamu mungkin Amira karena dia lebih apakah kamu yakin suatu saat kamu bisa lebih sukses daripada Amira? Belum tentu, jadi kita sama-sama saling menyemangati, itu jauh lebih baik loh daripada seperti itu. Itu jauh lebih menghargai, menyemangati sesama kita. Saling menyelamatkan. Tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Ya, terima kasih untuk kelompok A. Bagaimana menurut kelompok sini? Apakah segitiga restitusinya sudah diterapkan atau belum? Sudah. Berarti sudah kestabilan identitas. Yakin bahwa akan lebih sukses dari yang kamu biasakan atau tidak? Pertanyaan keyakinan. Jadi dari kelompok A tadi sudah sangat luar biasa dalam menerapkan segitiga restitusi, namun masih ada kurang 1 langkah, yaitu menstabilkan identitasnya. Bapak, besok kita bisa belajar lagi dan menerapkan di
anak-anak, oke? Kelompok selanjutnya, monggo ya, oke? Yuk. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kenapa kita mau pinjam ke belakang? Mau ngapain ke belakang? Iya, nggak apa-apa. 5 menit ya. Ya, makasih. Tapi kan Jadi sebaiknya kita seperti apa? Besok pagi kita kalau nanti nggak apa, kalau misalnya kita masih belum punya banyak teman, besok pagi kita cara punya temannya itu ya yang baik-baik misalnya apa belajar kelompok bersama seperti itu ya bisa ya. Sudah Bu, kelompok B, ya berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, bagaimana untuk kelompok yang tadi ingin memantau apakah segitiga restitusi dari kelompok B sudah diterapkan saat menyelesaikan masalah tidak? Salah kepuasan itu divalidasi tindakan. Tadi kan ditanyakan alasan kenapa ke belakang karena sebelit, karena nggak bisa sama punya kan? Oke, itu kan sudah ada validasi tindakan yang sama. Oh, alasan kebelakangan sebelit karena tidak punya teman ya, berarti yang validasi sudah. Terus kalau menentukan identitas, terus yang menanyakan keyakinan juga tadi kurang jelas. Menanyakan keyakinan buat bersikap dengan kesepakatan kelompok. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Jadi teman-teman bahwa tadi di kelompok B untuk menstabilkan identitasnya masih kurang diperjelas lagi, ditekankan. Kenapa? Dita, kalau kamu misalkan Dita, kamu sering izin ke belakang, alasannya apa? Kenapa? Ada apa? Permasalahannya apa? Itu bisa menstabilkan identitas. Tapi luar biasa karena sudah bisa untuk menerapkan segitiga restitusinya. Oke, kelompok yang terakhir, monggo untuk kelompok C, di mana kasusnya adalah salah satu tidak mengikuti tiket. Biar Padahal itu bertiga. Lingko pakai jam.
Mungkin terima kasih infonya. Coba saya cari dulu. Oh, masih kok ada di sini. Kamu hari ini jadwal piket di kelas. Oh, malas. Capek atau bosan? Seharusnya kenapa kamu di sini kamu bilang bosan? Kenapa kok bisa bosan? Pokoknya nyapu harusnya gimana? Biar lebih keren gitu. Oh, berarti besok atau minggu depan saya putarin musik biar kamu gak bosan. Boleh? Oh, kok bisa gitu? Nanti buat teman-temanmu yang lain gak malas, ayo. Seharusnya kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa mencontoh mereka. Mereka aja gak punya rasa bosan, gak punya rasa malas. Oke, minggu depan perbaiki ikut kita bertanggung jawab dengan teman-teman yang lain di kelas ya. Oke, siap. Terima kasih, saya cukup minggu depan. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk yang akhir, Bapak Ibu. Oke, bagaimana kelompoknya Bu Yudi? Dari segi institusinya sudah dari sabina identitas memvalidasi permasalahan, lalu yang lain menyampaikan keyakinan sudah muncul semua. Oke, tadi memvalidasinya ditanya kok Ciko ada di sini, kenapa tidak ikut tiket, kenapa bosan? Itu validasi. Menstabilkan identitasnya tadi yang menanyakan kenapa nggak ikut tiket. Oke. Lalu bisa juga tadi udah menanyakan keyakinan, oke? Untuk bertanggung jawab. Ya. Demikian. Oke, Bapak Ibu guru, tadi adalah penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer. Bapak Ibu guru, ini di puncak acara, oke? Merefleksikan hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan pada kegiatan hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Peran among apa yang seperti apakah yang saya tanamkan selama mengikuti kegiatan ini? Maksudnya selama kita mengikuti kegiatan ini atau sebelum mengikuti kegiatan ini, peran posisi kontrol Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana? Lalu yang selanjutnya, saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif. Bapak Ibu, nanti saya berikan sticky note dan nanti bisa ditempelkan di refleksinya. Oh, dan nanti ada yang buka. Diberi nama Bapak Ibu guru ya, ngomong. Semua, dijawab semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari referensi keempat pertanyaan ini, yang pertama, hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Baik, hal baru yang saya dapatkan yaitu dengan penerapan disiplin positif kepada murid itu harus kita lakukan untuk menyadarkan murid tanpa adanya imbalan maupun hukuman. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Saya merasakan senang, semangat juga. Kemudian yang ketiga, peran anom yang seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Selama ini saya kadang menjadi teman, memantau, kadang juga menjadi pembuat rasa bersalah bagi peserta. Kemudian saya akan menjadi apa seperti apa setelah mengikuti modul ini? Saya akan belajar untuk menjadi yang pertama teman, kemudian memantau, dan belajar juga menjadi seorang manajer bagi peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi mau menyampaikan. Oke, saya akan menyampaikan sedikit refleksi hari ini. Yang pertama adalah apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya, hari ini saya mempelajari banyak sekali pembelajaran investigasi, terutama mengenai 5 posisi kontrol. Nah, itu sangat membuka wawasan ya bagi saya, terutama nah, sehingga saya dapat belajar untuk menyikapi kasus-kasus terutama di sekolah kita. Misalnya ada siswa terlambat, kita harus bagaimana, siswa membuat kesalahan itu bagaimana, seperti itu. Untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Yang jelas saya senang sekali karena kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari dan saya ucapkan terima kasih untuk juga. Ketiga, peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Jadi saya menyadari selama kegiatan ini, selama ini saya menjadi pemantau. Jadi saya belum sampai ke tahap manajer. Jadi itu nyambung ke nomor 4. Saya menjadi apa seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya ingin saya lebih baik lagi di posisi kontrol manajer. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sofi. Yang terakhir dari Pak Subhan mau menyampaikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini saya akan menyampaikan sedikit refleksi pelajaran yang saya dapat di siang hari ini. Yang pertama, baru apa yang merubah paradigma saya sehingga saya mendapatkan apa dari pelajaran ini? Saya menyampaikan bahwa ada satu poin penting yang saya dapatkan selama kita melakukan kegiatan ini, yaitu bahwa melihat tentang siswa itu atau siapapun, bahkan kita di berpendidikan
posisi kita sebagai guru adalah melihat siswa itu tidak boleh dari satu arah saja. Jadi kita harus betul-betul bagaimana kemudian mengetahui apa yang ada jeda apa yang dirasakan oleh siswa. Ini yang pertama. Ini melihat dari berbagai aspek. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Yang jelas saya bilang dulu dari caranya karena dari dunia saya itu tidak berkumpul sama ini teman-teman yang solo semua. Dan teman-teman yang solo jadi asik. Solo yang terlalu ini sama dengan kita merasakan. Puasa juga baru ya ada memang kalau untuk memuaskan. Untuk yang ketiga pertama ya seperti apa ya saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Sebelum mengikuti kegiatan ini saya itu sering menjadi pengamat dan pemahaman. Ya, saya sendiri ini saya sendiri gimana untuk memulai semangat kalau mendekati akad itu kita pakai perasaan meletakkan diri sendiri bahkan sebagai katakan saya sendiri. Sehingga akan lebih terbuka seperti itu. Dan yang keempat saya ingin seperti apa? Yang pertama saya ingin menjadi yang pertama saya dahulukan karena menjadi tempat itu akan membuat siswa itu lebih terbuka. Kalau menjadi manajer itu merasa anak itu nanti merasa tertib, menyampaikan sesuatu tidak tersampaikan. Begitu tempat orang saya sampai ke pemahaman. Begitu. Dan kalau untuk dari bahasa lagi kadang membuat bersalah itu juga kadang saya mengatakan dan mungkin sampai saya lepaskan karena itu dibutuhkan di sisa apakah suatu tertentu seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu guru, kita berada di akhir diseminasi, oke? Jadi untuk penerapan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Ini ada di standar nasional pendidikan. Nah, Bapak Ibu guru, jadilah guru yang pandai dalam memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid demi kemajuan pendidikan. Terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah menemani saya dan juga mau menjadi partner saya dalam diseminasi budaya positif kali ini dalam program guru penggerak. Maka salam guru penggerak dan gerak bergerak